Salam sejahtera, saudara-saudara. Kita bertemu dalam sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Bersama saya, Pendeta Sony Turnip, dari GKI Bekasi Timur, Jakarta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasalnya yang ke-57, ayatnya yang ke-15 dan 16 berkata begini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari pelanggaran, kesalahan, dosa, bahkan mungkin kehidupan yang dirasa tidak berkenan di hadapan Tuhan merupakan sebuah keistimewaan. Karena bukankah ada saja orang yang tidak merasakan kesalahannya, tidak menemukan pelanggarannya, bahkan punya seperangkat pembenaran terhadap dosa dan mungkin kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi perasaan dan kesadaran akan kesalahan, pelanggaran, dosa dan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa juga berbuahkan kehidupan yang tidak nyaman untuk dijalani. Kita dibebani oleh perasaan bersalah. Kita menemukan dalam banyak hal keputusasaan karena perasaan bersalah itu mungkin terus menguasai hati dan pikiran kita. Bahkan mungkin kita juga bisa saja terjebak dalam perasaan putus asa. Karena bukankah kehidupan tidak dapat diputar kembali, tidak dapat diulangi. Oleh sebab itu, melihat apa yang salah, apa yang tidak berkenan, dan apa yang kita rasa sebagai sebuah perbuatan yang berdosa, tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita perlu untuk melanjutkan perenungan akan kehidupan itu. Kita tidak saja berhenti sampai kepada pemahaman dan penghayatan tentang Allah yang menghukum dan menghakimi mereka yang bersalah. Tapi melampaui itu kita perlu untuk melihat bagian lain dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang sedang merasa dan bergumul tentang dosa dan pelanggaran. Sebab itulah Yesaya mengatakan di ayat yang ke-15 tadi, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Dalam penghayatan itulah Tuhan ingin kita tinggal dan hidup. Bahwa kisah Yesaya yang menggambarkan pelanggaran, dosa, penyimpangan ketika sebagai umat Tuhan mereka harus hidup layaknya umat Tuhan. Tidak hanya layak untuk direspon dengan kesadaran bahwa Allah ada di tempat yang tinggi dan kudus, yang melihat, yang mengukur, yang bukan mungkin kemudian mendatangkan penghukuman atas apa yang telah dijalani oleh umatnya. Tetapi Tuhan juga ingin dilihat, disadari, dirasakan, hadir bersama orang yang remuk dan rendah hati. Karena Ia sendiri yang mengatakan, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Dalam keseimbangan itulah
Tuhan berharap kita melihat kehidupan lebih adil untuk diri kita sendiri. Karena tidak jarang kita justru memperlakukan diri dan kehidupan kita dengan tidak adil. Kita hanya terus memikirkan apa yang salah. Kita terus tinggal dalam perasaan bersalah yang justru makin lama membuat kita terus terpuruk dan tinggal dalam penyesalan. Setiap peristiwa dalam kehidupan kemudian menjadi tidak jarang kita lihat hanya sebatas sebagai sebuah penghukuman. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan sedang menghukum dan menguji saya. Perkataan-perkataan ini kalau berhenti sampai di situ, mungkin akan melemahkan, bahkan mungkin juga akan membuat kehidupan tidak lagi dapat dinikmati. Cara pandang kita hanya sebatas pada Tuhan menghukum saya yang sedang bersalah. Padahal lanjutan dari penghayatan yang sedang Tuhan inginkan ada dalam hati kita adalah Tuhan hadir untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Artinya ada kesempatan yang baru. Bahkan ada semangat yang ditambahkan. Karena dia yang mungkin kita gambarkan sebagai yang sedang menghukum, yang sedang menghadirkan penghukuman-penghukuman, yang sedang membuat kehidupan kita menjadi tidak lagi baik dan nikmat untuk dijalani. Adalah dia juga yang berkenan untuk menghidupkan semangat mereka yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Untuk itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melampaui segala perenungan dan penilaian terhadap diri. Tidak berhenti hanya sebatas melihat apa yang salah, apa yang tidak berkenan, apa yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kita terus melihat bahwa ada kehidupan yang baru, yang patut, yang layak, yang bernilai untuk dikerjakan. Karena kemudian dia mengatakan di ayatnya yang ke-16, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Jadi kalau Tuhan saja ingin kita melangkah maju, kalau Tuhan saja ingin kita terus melihat ada kesempatan yang baru, maka sudah sepantasnya kita juga memperlakukan diri kita secara adil. Tidak hanya melihat sisi kehidupan hanya dari penghukuman. Tidak terus terbenam hanya pada kesalahan dan pelanggaran. Tetapi tidak melihat pengampunan dan kehendak Tuhan yang hendak meraih kita kembali. Karena Tuhan tidak ingin kita hadir di hadapannya dengan lemah lesu. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya setiap kita menghayati kerinduan Tuhan ini, juga dengan keinginan untuk melihat kesempatan-kesempatan baru dalam kehidupan. Kiranya kita hadir di hadapan Sang Pembuat nafas kehidupan itu, tidak dengan keadaan lemah lesu yang dibebani dengan cara pandang bahwa kehidupan yang kita jalani tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga semua yang hadir, semua pengalaman yang terjadi hanya dilihat hanya sebatas sebagai sebuah penghukuman. Karena sebaliknya, Tuhan menginginkan kita menemukan semangat hidup itu lagi di dalam kehadiran dirinya. Karena Tuhan yang bersemayam di tempat tinggi dan kudus juga hadir bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Apapun yang sedang kita renungkan, yang kita gumuli, bahkan mungkin kita sesali terkait dengan perjalanan hidup kita. Marilah kita membawa ke hadapan Tuhan, agar Tuhan yang memulihkan dan membuat semangat hidup kita kembali tumbuh. Karena Dia yang membuat nafas kehidupan berkenan untuk menemani perjalanan kita.
Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau dalam banyak kesempatan Tuhan memberikan kepada kami kesadaran akan apa yang salah, yang tidak berkenan, dan yang bahkan mungkin patut untuk kami sesali sebagai dosa yang kami buat. Tetapi biarlah kami beranjak tidak hanya tinggal di sana, tetapi kami punya langkah yang baru bersama-sama dengan Tuhan yang berkenan menemani perjalanan kami yang remuk, yang sedang menghadapi kehidupan yang berat dan sulit. Biarlah semangat kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini kami letakkan di dalam kesadaran bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menghukum, tetapi Tuhan juga meraih. Tuhan tidak hanya sekedar melihat apa yang tidak berkenan, tetapi Tuhan juga membukakan kesempatan yang baru. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin.